ini gue di Senayan Park, ini juga ada orang lagi ngecas, terus gue juga nanya-nanya kenapa gue nggak bisa fast charging, tapi dia juga nggak tahu. Terus akhirnya gue WhatsApp ke Hyundai Care-nya, ini gue suruh ke Voltron, tapi ini juga gue sampai tengah malam di Senayan City, tapi tetap nggak bisa juga. Ini gue stres banget. Nah, Media sosial dihebohkan oleh curhatan AA Juju yang membagikan pengalaman tidak menyenangkan setelah membeli Hyundai Ioniq 5 secara tunai, hingga membuatnya mengaku sampai berobat ke psikolog akibat stres menghadapi berbagai masalah pada mobil barunya tersebut. Dalam video yang dibagikan, ia mengeluhkan head unit yang mati, sistem fast charging yang tidak berfungsi, hingga aki yang tiba-tiba habis meski mobil baru dibeli. Masalah tersebut semakin parah setelah teknisi menyebut mobil sebenarnya tidak disarankan untuk sering diparkir paralel. Padahal sel sebelumnya sempat menjanjikan mobil aman digunakan dengan cara parkir tersebut sesuai kebutuhannya. AA Juju semakin kecewa lantaran layanan after sales dinilai lamban dan kurang kompeten. Bahkan sempat menyebut solusi masalahnya justru lebih cepat ditemukan lewat pencarian di internet dibanding penanganan teknisi yang datang ke rumahnya. Kekecewaan tersebut berlanjut hingga terjadi cekcok langsung antara AA Juju dan pihak sales dealer, sebab ia menilai sales tidak benar-benar memahami detail produk yang dijualnya sendiri, terutama terkait klaim kemampuan parkir paralel yang ternyata bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya di lapangan. akhirnya gue udah beli Ioniq 5 cash, tapi gue belum lama pakai udah rusak. Ini mobil bikin gue sampai berobat ke psikolog karena ini mobil bikin gue stres. Udah gitu after salesnya juga bikin gue stres. Yang pertama, ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibales-bales. Terus kayaknya sebagian orang udah tahu kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue ini dia liat tutorial. Akhirnya karena dia nggak ngerti juga, ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tahu, si mbaknya tahu juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue. Nah terus masalah pertama muncul, ini gue nggak bisa pakai fast charging, jadi gue bisa itu pakai chargingan yang lama. Nah akhirnya gue ke Senayan Park karena gue pengen tahu nih kenapa mobil gue nggak bisa fast charging. Dan ternyata si mbak di sini juga nggak tahu nih, lihat kita sama-sama bingung berdua, kan aneh ya. Jadi pokoknya gue malah dilempar-lempar deh. Akhirnya sampai gelap ini gue di Senayan Park. Ini juga ada orang lagi ngecas, terus gue juga nanya-nanya kenapa gue nggak bisa fast charging, tapi dia juga nggak tahu. Terus akhirnya gue WhatsApp ke Hyundai Care-nya, ini gue suruh ke Voltron, tapi ini juga gue sampai tengah malam di Senayan City, tapi tetap nggak bisa juga. Ini gue stres banget. Nah ini masalah fast charging belum selesai. Ini ada lagi masalah mobil gue nggak bisa nyalahin pas gue mau berangkat kerja, jadi gue terhambat. Terus akhirnya malamnya gue minta panggil teknisi buat datang karena mobil gue nggak bisa nyala. Dan disinilah gongnya, disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki karena akinya tuh habis katanya. Jadi ternyata mobil ini tuh nggak disaranin buat parkir paralel. Gila nggak lu? Makan baterainya terlalu overcharge, overusage. Oke. Emang kalau buat kita nih dari aftersales sih menyarankan jangan di parkir paralel. Sebelumnya udah ada informasi belum dari sales? Belum, sama sekali belum. Saya kan nyari gara-gara perkara mobil yang lama nggak bisa parkir paralel, mas. Terus udah gitu viral tuh videonya. Nah si Mbak Adel ngasih tahu kalau ini udah bisa parkir paralel. Saya juga dari riset di TikTok segala macam bisa parkir paralel, makanya saya ambil. Betul, tapi kita dari pihak bengkel pun nggak menyarankan itu, karena kan kita satu ada muling atau ada komponen-komponen kelistrikan yang lain yang membutuhkan itu pada saat diparkir paralel itu. Karena kan adanya berpindah tempat, ada kemungkinan kan. Itu kan tetap ngirim informasi gitu. Jadi dari kami dari aftersales bilang cuman ya dari parkir paralel ini sih. Jauh deh. Itu kalau kan. Aduh, saya bener-bener stres banget loh mas, bener-bener. Saya bener-bener. Gara-gara saya tuh beli gara-gara pakai paralel, sialan. Aduh, sorry mas, bener-bener. Nggak apa-apa kak. Saya juga gimana gitu bisa bantu sebatas ini doang kak. Jadi itu bener-bener nyiksa gue banget karena malam-malam tuh gue suka dibangunin suruh mindahin mobil. Yang paling gong menurut gue balasan si mbaknya sih, masa gue digaslight. Pagi ada lagi, sialan, head unitnya mati, anjing. Apa? Itu mati. Pak. Oh audio. Head unit? Dia mati. Nyala dari mana? Coba saya
cari ChatGPT katanya ini. Nah, ChatGPT lebih pintar ternyata mas. Nyala mas. Dia percuma dong mas kesini. Saya barusan nyari ChatGPT. Di sini muncul nih. Balasan simbahnya di highlight video gue sih, karena itu menurut gue bener-bener songong banget. Dan itu ya pas head unitnya mati, itu udah seharian gue tuh udah kerja dulu, terus juga panggil teknisi lagi, tapi teknisinya sama simbahnya salesnya tuh sama aja tuh, nggak kompeten. Udah ngotak-atik itu kalah gue sama nyari di internet. Sebenarnya masih panjang nih, nanti dia lanjut part 2. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok gitu sih cara handle customer? Ya ampun Hyundai, ajarin kek. Kok bisa sih ngadepin customer pakai nantang-nantang gitu? Terus emang mobilnya nggak bisa dipakai paralel kan? Kenapa nggak dijelasin dari awal? Kasihan loh customernya itu beli karena mau pakai paralel parking. Lah kalau demi sales sih lu bilang bisa padahal ternyata nggak bisa kan. Parah. Nama sebesar AA Juju aja bisa digituin sama sales. Gimana ya kita gue sih ngeliat video AA Juju tuh ikutan kesel sendiri sama sales ya. Maksud gue tuh sebagai sales tuh emang harus detail dan harus kayak yang bener-bener yang enggak gitu loh. Jadi permasalahan Ajuju kan dia kan pengen parkir paralel. Nah, si Ajuju nanya bisa apa enggak? Sebenarnya itu tidak direkomendasikan. Tapi sebagai sales dia tuh ngomongnya bisa gitu lah. Ya kalau bisa, cuman ya harus dijelasin lagi dong. Bisa tapi tidak direkomendasikan. Tapi gue tahu sih yang namanya sales kan pasti jualan pengennya barangnya laku gitu. Cuman kalau dipikir-pikir ya namanya sales kan pengen laku ya barangnya ya. Tapi kenapa apa salah kalau kita jujur gitu sama barang kita? Gue di sini sebagai affiliate juga jatuhnya kan sales ya jualan ya. Tapi gue tuh selalu kayak ya udah apa adanya aja barangnya. Ya sebisa mungkin jadi sales tuh ya apa adanya, jujur aja, sama after salesnya tuh harus dijaga karena itu kan bawa nama brand juga. AA Juju beli mobil ratusan juta diperlakukan seperti itu. Luar biasa ya salesnya ya. Jadi ceritanya itu AA Juju itu beli mobil. Bahan AA Juju tentang mobil itu adalah mobil ini harus bisa parkir paralel. Dalam artian ya orang kalau nuntut bisa parkir paralel tuh ya diparkir minimal ya 3 jam 2 jam lalu besok pagi dipakai lagi mobilnya ya. Little did he know, ternyata pihak dari dealer itu bilang bahwa mobil yang mau dibeli oleh AA Juju ini bisa diparkir paralel. Cuman bilang bisa diparkir paralel, tapi sama sekali nggak bilang bahwa tidak disarankan untuk parkir paralel terlalu lama atau terlalu sering. Bayangin, informasi seperti itu yang ditanyakan, yang diinginkan oleh seorang klien disembunyikan atau ya reasonable of doubt salesnya nggak ngerti. Tapi aku sanksi sih kalau salesnya nggak ngerti bahwa mobil-mobil elektrik itu tidak disarankan parkir paralel. Karena apa? Di VT yang lain, si supervisor itu bilang bahwa Juju diminta untuk mencari sales yang bisa menjanjikan bahwa mobil listrik bisa diparkir paralel. Berarti dalam kasus ini sebenarnya sales dari dealer itu menganggap bahwa we have to tell the truth but not all the truth. Dalam artian, informasi yang diberikan adalah mobilnya bisa diparkir paralel. Mobil listrik tidak disarankan untuk parkir paralel, tidak diinformasikan ke klien. Jadi akhirnya ya seperti ini. Perusahaan sudah terjadi, tapi di atas segalanya adalah bagaimana sales ini dan supervisornya menghandle masalah ini kepada klien. Bisa bayangin ya, klien lagi ngomong dipotong terus dicelocosin kayak gitu. AA Juju ini ngeluarin uang ratusan juta loh. Hanya karena mentingin komisi, kamu itu nggak memberikan kejujuran yang 100% kejujuran kepada klien. Nggak minta maaf pula, nggak berusaha rectify pula. Hati-hati ya ketemu salesnya kayak gini. Lagi viral banget ya kontennya AA Juju ya, atau Makan Lur itu bahas soal pelayanan dari salah satu dealer Hyundai di mana di Jakarta sana ya kalau nggak salah ya. Jadi Koko sih lihat dari kesalahannya mereka itu dari after salesnya sih. Koko bahkan udah resign pun dari Hyundai ya. Koko kan mantan di Hyundai, mantan sales, mantan jadi supervisor juga. Koko nggak pernah sekalipun slow respon segitu sih, sampai nggak dibales itu nggak pernah. Bahkan sampai sekarang pun orang cariin Koko juga, Koko tetap balas tuh. Boleh tanya lah customer Koko sekalian ya. Jadi disayangkan banget karena ini merusak brand image dari Hyundai-nya tersendiri. Padahal mobilnya sih nggak ada masalah ya. Karena kalau menurut Koko, semua mobil listrik, semua brand mobil listrik pun kalau diparkir paralel bakal tekor ya.
Itu semua brand pasti begitu, dan kasihannya pasti di motor listriknya. Cuman ya kasihan banget ya di brand Hyundai ini, gara-gara salesnya seperti itu ya, supervisornya juga ikut-ikutan ngamuk gitu. Harusnya ini brandnya bagus, mobilnya juga bagus, ketemu sales yang seperti itu yang disayangkan banget. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau beli mobil baru pun, mau brand apapun, Koko saranin sih kalian bener-bener cari sales yang bisa dipercaya, yang fast respon. Bahkan Koko sampai sekarang pun kalau mau pesen unit baru, kadang apes juga dapat sales yang memang lama banget balesnya. Tuh Koko kecewa banget sih. Jadi coba dipikirin lah buat kalian teman-teman sales ya, kalau memang kalian nggak mau ditukar posisinya jadi pembeli yang nanya nih tapi nggak direspon, kan kecewa juga. Jadi better kalian perbaiki diri ya kan, padahal brandnya juga nggak ada masalah menurut Koko. Mudah-mudahan masalah ini dapat jalan keluarnya yang terbaik. Oke. Kalau aku bilang ya, abang ini bikin jelek nama sales atau marketing aja lah. Sanggup pula kau bilang sejago-jagonya sales bisa nggak menjelaskan secara detail. Itulah tugas sales bang, menjelaskan fitur secara detail, menjelaskan apa yang disarankan dan tidak disarankan. Lucu kali kau bang. Kau bilang pula tugasmu cuma menjelaskan fiturnya bisa berjalan kan? Ya berjalanlah, kau pun menjalankan fiturnya, lihat tutorial di video sebelumnya. Bang, jangan kayak gitu. Karena dia beli mobil cash, insentifmu mungkin sedikit. Jadi kau after salesnya nggak terlalu care sama customer menurutku ya. Product knowledge itu penting bang. Jadi abang tahu apa kelebihan dan kekurangan produk, apa yang menjadi fitur-fitur produk, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Jangan abang kejar penjualan aja tapi abang tidak memberitahu apa yang disarankan dan tidak disarankan dengan mobil itu. Apalagi parkir paralel, aku juga baru tahu kalau parkir paralel itu tidak disarankan di mobil listrik. Nah, kan gara-gara kejadian ini dapat ilmu. Terus abang ini juga udah bilang kalau dia cari mobil yang bisa parkir paralel. Kenapa nggak kalian bilang kalau parkir paralel dengan menggunakan mobil Ioniq 5 itu nggak disaranin? Kok malah ngotot? Buktinya bisa kan parkir paralel? Buktinya bisa kan dia diparkirkan secara paralel? Sudah saya tunjukkan caranya katanya. Bisa sih bisa, tapi kan kalau tidak direkomendasikan untuk apa? Pakai adu otot sambil merekam. Ada tidak brand yang bisa merekomendasikan parkir paralel seumur hidup? Lah, maksudmu parkir paralel dibeli untuk diparkir, tidak untuk dipakai. Seumur hidup parkir paralel berarti kan nggak jalan mobilnya kan? Aduh bang, kayak mananya abang ini? Kayak mananya Ioniq Hyundai ini merekrut sales kok kayak gitu sih? Aku ya sebagai sales jelek kali, sedih kali aku dengar komentar abang itu, kata-kata abang itu. Dia ikut pula ngerekam mencari pembelaan, padahal jelas-jelas dia yang tidak tahu product knowledge dan tidak memberitahu secara detail apa yang boleh, apa yang tidak, apa aja fiturnya. Sedangkan abang aja menunjukkan fitur pakai video tutorial.